Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Madza darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi hadzal liqa li ta'allumi lughatil arabiyyah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini untuk belajar bahasa Arab meskipun lewat video pembelajaran ini ya. Semuanya masih tetap semangat? Ayo, alhamdulillah kalau masih tetap semangat ya, dan jangan putus semangat ya, harus tetap semangat ya. Nah, filika al-madi ta'alamna anil qiraah ya, an jamali tabi'ah. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teks bacaan terkait dengan jamalu tabi'ah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kaifiyati ya, bagaimana caranya merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr ya. Jadi kita akan merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Sudah siap semuanya? Ayo na'am. Wa qablaha hayya nabda bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu yu'tina as-suhulah wan najah fi ta'allum. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan serta kelancaran dalam belajar dan juga kesuksesan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sudah siap semuanya ya? Modulnya disiapkan, buku tulisnya disiapkan, pulpennya disiapkan. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr, akan saya bahas sedikit tentang apa itu fi'il mudhari'. Masih ingat kan apa itu fi'il mudhari'? Ayo na'am. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang, masa yang akan datang, atau yang selalu dilakukan. Ya, itu fi'il mudhari'. Lalu fi'il amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il amr? Ya, fi'il amr adalah kata perintah. Nah, namanya kata perintah berarti memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Berarti ini dilakukan ya kepada seseorang terhadap seseorang yang ada di depannya ya. Jadi A menyuruh B yang ada di depannya. Nah, fi'il amr ini biasanya digunakan untuk 4 dhamir saja. Anta, anti, antum, dan antuna. Ya, anta, anti, antum, antuna. Anta artinya adalah kamu laki-laki. Anti artinya adalah kamu perempuan. Antum artinya adalah kalian laki-laki. Antuna artinya adalah kalian perempuan. Itu tadi sedikit tentang fi'il mudhari' dan fi'il amr sebagai pengertiannya. Nah, sekarang kita mulai bagaimana cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr ya. Nah, yang pertama adalah ya, langkah yang pertama. Jadi ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menghilangkan harful mudhari'ahnya. Ya, jadi misalkan ada fi'il mudhari', untuk merubah menjadi fi'il amr maka harus kita hilangkan dulu harful mudhari'ahnya. Harful mudhari'ah apa saja? Ada hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, biasanya disingkat menjadi anaitu. Ya. Di mana letaknya harful mudhari'ah? Biasanya ada di depan, ya, di depan. Hamzah, nun, ya, dan ta yang ada di depan kalimat atau fi'il. Ya, contohnya misalkan dalam kata yukabbiru. Yukabbiru. Nah, yukabbiru ini harful mudhari'ahnya yang mana? Nah, ya yang ada di depannya. Ini merupakan harful mudhari'ah, maka harus dihilangkan harfun ya-nya ini ya. Huruf ya-nya ini harus dihilangkan. Oke, contoh lagi misalkan yata'allamu. Yata'allamu. Harful mudhari'ahnya yang mana? Ya yang ada di depannya ya. Ya yang ada di depannya merupakan harful mudhari'ah. Nah, itu dihilangkan untuk merubah menjadi fi'il amr. Oke, itu langkah yang pertama, harus dihilangkan harful mudhari'ahnya. Langkah yang kedua, huruf akhirnya. Kan kalau huruf fi'il mudhari' itu huruf akhirnya harokatnya adalah dhammah. Maka kita rubah menjadi sukun.
ya, atau kita matikan harokat akhirnya ya. Jadi kita rubah menjadi sukun. Contohnya dalam kata yukabbiru dihilangkan harful mudhora'ahnya menjadi kabbiru. Nah, domahnya di akhir ini dirubah menjadi sukun menjadi kabbir. Nah, ini sudah jadi fiil amr ya. Contoh yang kedua, yata'allamu. Harful mudhora'ah ya-nya dihilangkan menjadi ta'allamu. Langkah yang kedua, disukunkan huruf akhirnya, maka menjadi ta'allam. Oke, itu ya 2 contoh. Lalu bagaimana jika ternyata setelah dihilangkan harful mudhora'ahnya, ternyata huruf awalnya ini, huruf yang pertama ini sukun, berarti tidak bisa dibaca ya. Maka diberi hamzah wasal atau hamzatul wasal. Contohnya dalam kata yang zuru ya. Ketika kita hilangkan harful mudhora'ahnya menjadi unzur, unzuru. Nah, tidak bisa ya. Maka harus diberi hamzah wasal di depannya menjadi unzur ya, menjadi unzur. Contoh yang kedua, yaktubu. Ketika dihilangkan harful mudhora'ahnya menjadi tub. Nah, tidak bisa ya, tidak bisa dibaca, maka perlu diberi hamzah wasal di depannya menjadi uktub ya. Paham ya? Nah, contoh lagi, misalkan yakra'u. Ya di depannya harus dihilangkan menjadi kro. Nah, nggak bisa dibaca. Harus ditambahi hamzah wasal di depannya menjadi ikro. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi sudah. Pertama tadi dihilangkan harful mudhora'ahnya. Yang kedua disukunkan harokat akhirnya. Yang ketiga, apabila huruf yang pertama ternyata sukun setelah dihilangkan harful mudhora'ahnya, maka diberi hamzah wasal. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui hamzah wasal ini harokatnya dhammah atau kasroh? Nah, caranya adalah yang pertama, apabila ainu fi'il ya, ainu fi'il jadi huruf yang di tengah ya, itu harokatnya adalah dhammah, jadi ainu fi'il harokatnya dhammah, maka hamzah wasalnya juga berharokat dhammah ya. Saya ulangi, apabila ainu fi'ilnya ini harokatnya adalah dhammah, maka hamzah wasalnya juga berharokat dhammah. Contohnya dalam kata yaktubu. Contohnya dalam kata yaktubu. Ketika dirubah menjadi fi'il amr menjadi uktub ya. Ainu fi'ilnya yang tengah harokatnya adalah dhammah. Maka ketika ditambahi hamzah wasal menjadi hamzah wasalnya ini, hamzatul wasalnya ini, dia harokatnya mengikuti ainu fi'ilnya. Ainu fi'ilnya tadi dhammah, maka hamzah fi'ilnya, hamzah wasalnya harokatnya juga dhammah menjadi uktub. Ya. Contoh yang kedua, kata yang zuru. Nah, ketika kita rubah menjadi fi'il amr ya, kita hilangkan harful mudhora'ahnya menjadi unzur. Nah, dho-nya ini merupakan ainu fi'il. Harokatnya dho ini adalah dhammah. Maka hamzah yang ada di depan ini ya, kita tambahkan hamzah karena tidak dapat dibaca. Jadi kita tambahkan hamzah karena tidak dapat dibaca jika dihilangkan harful mudhora'ahnya. Maka hamzahnya ini harokatnya mengikuti ainu fi'il menjadi dhammah, menjadi unzur. Ya. Bisa difahami semuanya? Ayo na'am. Nah, sekarang yang kedua, apabila
ainu fiilnya berharokat fathah atau kasroh, ya, apabila ainu fiilnya berharokat fathah atau kasroh, maka hamzahnya, hamzatul wasalnya berharokat kasroh. Ya, apabila ainu fiil berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya berharokat kasroh. Contohnya dalam kata yakra'u. Ketika kita rubah menjadi fiil amar, ya, kita hilangkan harful mudhora'nya, jadi tinggal kro, ya. Kita tambahi hamzah wasal di depannya. Nah, hamzah wasal ini mengikuti harokat ainu fiilnya. Ainu fiilnya yang mana? Ainu fiilnya huruf ro. Huruf ro ini harokatnya adalah fathah. Maka hamzah wasalnya kita beri harokat kasroh menjadi ikro. Nah, jadi fi'il amr dari yakra'u menjadi ikro. Contoh yang kedua, kata yajlisu. Yajlisu, ya, yajlisu. Yajlisu kita rubah menjadi fi'il amr, kita hilangkan harfun mudhora'ahnya menjadi jilis gitu ya, jilis. Nah, kita tambahkan hamzatul wasal di depannya. Nah, harokat hamzatul wasal mengikuti ainu fi'il. Ainu fi'ilnya yang mana? Ainu fi'ilnya huruf lam. Huruf lam harokatnya kasroh, maka kita beri hamzatul wasalnya ini harokatnya juga kasroh menjadi ijlis. Paham ya? Oke, itu tadi cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Jadi yang pertama adalah dengan menghilangkan harfun mudhora'ahnya. Yang kedua, merubah harokat akhirnya menjadi sukun. Yang ketiga, apabila huruf yang pertama adalah harokatnya adalah sukun, maka kita tambahkan hamzatul wasal, ya. Dan apabila hamzatul wasal, apabila, ya, ainu fiilnya harokatnya adalah dhammah, maka hamzatul wasalnya harokatnya juga dhammah. Apabila ainu fiilnya harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzahnya harokatnya menjadi kasroh. Ya, bisa dipahami semuanya? Ayo, alhamdulillah. Nah, sekarang akan saya berikan contoh. Bisa kalian perhatikan, fi'il amr apabila domirnya adalah anta, ya, dan fi'il amr apabila domirnya adalah anti, dan fi'il amr apabila domirnya antum dan antuna. Bisa kalian perhatikan dalam layar, ya. Contohnya anta, ya Ahmad, ya, namanya Ahmad, ya Ahmad. Biasanya kalau iya ini panggilan untuk seseorang, ya Ahmad, ya Fatimah, ya Laila. Nah, berarti ini memanggil orang yang ada di depannya dengan kata ya. Nah, contohnya kalau domirnya anta, fi'il amr dengan domir anta, perhatikan. Yadhabu menjadi idhab, idhab. Lalu apabila domirnya adalah anti, ya, maka harokat di akhirnya diberi ya sukun menjadi idhabi. Apabila kita rubah menjadi domir antum, contohnya di situ ya aulad, ya, maka di akhirnya diberi waw jamaah dan alif menjadi idhabu, ya, idhabu. Lalu apabila domirnya kita rubah menjadi antuna, maka harokat di akhirnya kita tambahkan nah, ya. Jadi contohnya di situ ya banat, artinya ya anak-anak perempuan, menjadi idhabna, ya, idhabna. Yang kedua, uktub, ya, kalau untuk anta menjadi uktub. Ini dari fi'il mudhari' yaktubu menjadi uktub. Kalau domirnya kita rubah menjadi anti menjadi uktubi. Lalu kalau domirnya kita rubah menjadi antum menjadi uktubu.
Kalau domirnya dirubah menjadi antuna menjadi uktubna. Ya. Contoh yang ketiga, sholli. Sholli. Sholli ini sholla yusolli. Nah, sholli, sholla yusolli. Nah, untuk domir anti maka menjadi sholli. Domir antum menjadi shollu. Domir antuna menjadi sholna. Domir antuna menjadi sholaina. Lalu kata ta'alam. Untuk domir anta ta'alam. Domir anti menjadi ta'alami. Domir antum menjadi ta'allamu. Domir antuna menjadi ta'allamna. Lalu kata ungzur untuk domir anta. Untuk domir anti menjadi ungzuri. Domir antum menjadi ungzuru. Domir antuna menjadi ungzurna. Nah, itu perubahan bentuk fi'il amr sesuai dengan domirnya. Ya, jadi diingat-ingat fi'il amr itu hanya untuk domir anta, anti, antum, dan antuna. Itu tadi materi kita hari ini terkait bagaimana merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Nah, untuk lebih memahaminya bisa kalian kerjakan di soal latihan di modul halaman 67 ya, tadrib 1 dari kata alama sampai wakofa. Jadi 5, alama, zahaba, roja'a, nadhofa sama wakofa. Ya. Lalu halaman 68 ya, tadrib 2 di situ sebenarnya tadrib 3 yang paling atas. Imla al-faro kama fil misal, ya di situ sudah ada contohnya. Ya ikhwan titik-titik hadhil kitabah. Nah, itu dirubah menjadi sampingnya ada dalam kurung ada kata yaktubu. Kata yaktubu ini dirubah menjadi fiil amr ya. Ya ikhwan, ikhwan artinya adalah jamak. Ahun jamak menjadi ikhwan. Nah, kata yaktubu ini maka dirubah menjadi uktubu. Ya, itu 5. Jadi ada 10 ya. Tadi yang tadrib 1 5 kata dirubah menjadi fi'il mudhari' dan fi'il amr. Lalu yang tadrib 3 ini nomor 1 sampai nomor 5 ya. Boleh dikerjakan di buku tulis, silahkan dikerjakan di buku tulis, ditulis yang rapi. Tadrib halaman berapa, lalu tadrib berapa ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa difahami dengan baik ya, bermanfaat untuk kita sekarang dan nanti. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala husnil ihtimam ma'atamaniyat bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.